kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tiga nelayan hilang di perairan Puriri, Mimika. Pasokan dari petani minim, cabai dan tomat di Merauke mahal. Pasca pembakaran 3 rumah, puluhan personel diterjunkan ke Yahukimo. Tiga warga Mimika hilang saat pergi mencari ikan di perairan Puriri Sabtu lalu. Ketiga warga itu mencari ikan dengan menggunakan kapal nelayan. Keluarga yang khawatir sempat mencari menggunakan kapal namun tidak ditemukan. Hingga berita ini disusun, tim SAR masih mencari ketiga warga itu. Diduga kapal yang ditumpangi ketiga nelayan mesinnya rusak sehingga mereka terapung. Dengan pelaksanaan operasi pencarian terhadap 3 orang yang hanyut, 1 lembut yang mati mesin di daerah Puriri atau sebelah selatan Timika. Hari pertama ini kami sudah berupaya melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Tapi kami akan coba rencanakan untuk operasi SAR lebih maksimal pada esok hari, yaitu hari kedua bersama unsur gabungan. Kami juga pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa operasi pencarian ini sudah mengcover berapa daerah-daerah yang dicurigai menggunakan rig Basarnas atau rigid inflatable boat. Namun memang di lokasi di tempat pencarian tidak ada tanda-tanda. Artinya dengan cuaca yang begitu cerah, laut bersahabat, tim bergerak juga secara luasa dan visibility cukup jelas ya, melakukan pencarian tadi pagi hingga sore hari tadi jam 16.30 itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu kami merencanakan untuk debriefing malam hari ini untuk melakukan rencana operasi pada esok hari. Sementara itu di hari yang sama seorang pemuda bernama Simon Felix tenggelam di Sungai Wania, Mimika. Korban sebelumnya mencoba menyeberangi sungai dengan berenang, namun tidak kuat menahan arus sehingga akhirnya terseret. Keluarga dan warga setempat berusaha mencari korban, namun hasilnya nihil. Setelah kami menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu masyarakat atau salah satu remaja yang diduga jatuh di sungai, kami lewat informasi tersebut langsung mengaksi dengan mengirim 1 tim bersama dengan alut pendukung seperti perahu karet. Dan dalam pelaksanaan pencarian dari sore hari tadi pada pukul semenjak menerima informasi 15.20 dan tidak lanjuti ke kurang lebih hampir jam 4 sore, kami lakukan pencarian sampai malam hari dengan hasil nihil. Pencarian hari pertama ini yang berlangsung hingga sore hari ini tentunya bukan terakhir kita melaksanakan pencarian, besok kita akan tindak lanjuti setelah hasil evaluasi tadi. Mudah-mudahan korban bisa ditemukan. Demikian. Hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi mengevakuasi sesosok mayat di pesisir Pantai Bian di distrik Okaba, Merauke, Sabtu lalu. Mayat diketahui berjenis kelamin pria, menggunakan celana jeans dan di kantongnya ditemukan dompet berisi KTP dan uang Rp300.000. Polisi langsung mengevakuasi mayat itu ke Puskesmas Kumbe untuk diotopsi. Ada mayat yang terapung di Sungai Kalibian. Saat itu kami selaku Kapolsek Purik berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Malin serta Danpos Marinir Leta Agus, dan kami langsung sama-sama turun ke TKP di Sungai Kalibian. Selanjutnya kita mengevakuasi jenazah tersebut di Puskesmas Malin sambil menunggu keluarga yang mungkin hendak mencari salah satu keluarganya yang hilang, namun tidak ada. Kami berkoordinasi dengan Kepala Kampung Kumbe
dan Kepala Distrik Malin, karena yang bersangkutan atau almarhum dari mayat tersebut tidak memiliki keluarga, kami langsung menguburkan mayat tersebut di Kampung Kumbe. Selanjutnya, barang bukti yang kami tahan saat ini di Polsek Kurik yaitu berupa sebuah dompet yang isinya di dalam KTP dan sejumlah uang Rp300.000 yang ada di dalam dompet tersebut. Dari hasil identifikasi polisi, jasad bernama Doni Darmawan yang beralamat di Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika. Polisi menghimbau keluarga untuk segera datang dan melapor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hosim, pemuda yang hilang terseret arus deras sungai di Asmat, akhirnya ditemukan terapung di pinggiran sungai Sabtu lalu. Jasad Hosim ditemukan warga sekitar yang saat itu sedang mencari kepiting. 2 pekan lalu Hosim dan rekannya mandi di sungai, namun gayung mereka hanyut dan Hosim berusaha mengambilnya. Namun naas, ia justru terseret arus. Kami dari tim SAR Agas melaporkan kalau kejadian yang 1 orang tenggelam sudah ditemukan di sekitaran tempat kejadian kurang lebih 2 kilo, ditemukan tim SAR gabungan. Jasad Hosim langsung dievakuasi dari sungai distrik Akad ke RSUD Asmat dan langsung dimakamkan keluarga di Asmat. Tim SAR Asmat bersama warga sempat mencari, namun tidak berhasil dan operasi kemudian dihentikan. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ibu tadi yang bawa mobil. Kecelakaan sepeda motor dan sebuah minibus di Jalan SP1 Mimika Sabtu lalu menjadi tontonan warga. Kecelakaan tersebut terjadi saat 3 pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor dan melaju dari arah pelabuhan Pomako menuju kota Mimika. Saat di tikungan tajam di SP1, pengendara rupanya tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga akhirnya menabrak minibus dari arah berlawanan. Sepeda motor rusak parah, sementara minibus rusak ringan pada bagian depan. Ketiga pemuda yang berboncengan tersebut patah kaki dan masih dirawat di rumah sakit daerah Mimika. Tadi kan lambung saya di bawah sini saja, di tikungan yang ini di bawah ini. Nah, baru lambung saya kaget ini ada tabrakan depan lagi. Dari itu lihat mabuk. Mabuk dari bawah itu kencang. Ketiga remaja ini ternyata mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga berakibat fatal. Beruntung nyawa mereka selamat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tingginya curah hujan yang terjadi selama sepekan terakhir di Merauke menyebabkan kenaikan harga 2 komoditi yakni cabai dan tomat. Cabai yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara tomat yang harganya Rp10.000 per kilogram naik 2 kali lipat menjadi Rp20.000 per kilogram. Penjual cabai dan tomat mengatakan saat ini pasokan dari petani berkurang, sementara permintaan tinggi. Lomboknya jual 50, Pak. Tadinya berapa Ibu harganya? Belinya 45. Jadi naik berapa dia? 5.000, 10.000 ya? 5.000 aja. 5.000 ya. Yang naik apa lagi Bu? Sama tomatnya yang mahal, tomat. Tomat tadinya berapa? 15. Sekarang? Jual 20. 2 itu yang mahal ya? Iya. Kalau lombok besarnya itu? Lombok besarnya 16. 16 sekarang? 20. Oh gitu. Turun juga ya? Iya, turun. Turun 5.000 ya? Iya. Sama dengan lombok keriting ya? Iya, keriting juga turun. Kalau sayur-sayur semua murah semua? Kalau sayuran mahal sayuran. Mahal ya? Iya, sayur-sayuran yang mahal karena habis banjir. Jadi mahal. Selain dampak cuaca buruk, kenaikan harga cabai dan tomat juga disebabkan kendala distribusi akibat tidak ada kapal pengangkut, serta jarangnya penerbangan ke Merauke karena penerapan PPKM level 4. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Kota Jayapura akan memindahkan seluruh pasien yang dirawat di LPMP Kota Raja ke atas kapal KM Tidar yang sudah diubah menjadi kapal khusus untuk merawat pasien COVID-19.
Sabtu kemarin Ketua Satgas COVID-19 Jayapura Ben-Hur Tomimano melihat langsung kesiapan terakhir KM Tidar yang berlabuh di Pelabuhan Laut Jayapura. Mereka yang nanti dirawat di KM Tidar adalah pasien dengan gejala ringan. Mereka akan diisolasi di kapal sehingga bisa terpantau dengan baik. Pelayanan di KM Tidar, isolasi terapung, pelayanannya sama yang dilakukan di LPMP Kota Raja. Pelayanannya sama, hanya tempatnya itu kita pindahkan di KM Tidar, di atas kapal. Kita harus menyediakan tempat ini nyaman, aman. Untuk itu saya minta ada dekorasi sedikit di tempat ini masih kurang. Dan juga saya minta untuk ada penyemprotan di kapal, ya, supaya nyaman. Saya tadi mengecek langsung airnya lancar, kamar mandinya bagus. Saya tambah televisinya, saya tambah dengan dispenser, saya tambah, ya juga. Untuk mengatasi keterbatasan tempat, KM Tidar akan dijadikan tempat isolasi terpusat yang bisa menampung hingga 900 pasien COVID-19. Saat ini masih ada 2.000 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perlahan jumlah kasus COVID-19 dengan gejala berat di Merauke sudah mulai turun. Sebelumnya di akhir Juli hingga awal Agustus, rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19. Namun saat ini, jumlah pasien yang dirawat sudah turun dan tersisa 51 orang. 4 diantaranya masih dirawat di ruang ICU. Kendati demikian, Ketua Tim Dokter COVID-19 RSUD Merauke, Dr. Paul Kalalo, meminta warga tetap waspada dan segera membawa pasien bergejala berat ke rumah sakit sehingga bisa cepat mendapat pertolongan. 17 yang di ruangan ada 38, jadi 51. Kondisinya seperti apa, Dok? Yang untuk di ruangan semua kondisinya ya memang sedang dan berat. Ya. Berat ya? Ada di ICU 4 lagi. Yang ya? Jadi untuk totalnya itu 38, 17. Tambah 4. 5 sama 4, 59. Saat ini pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan isoman berjumlah 608 orang. Sementara yang meninggal dunia berjumlah 212 pasien sejak Januari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...20 anggota Satgas Nemangkawi diterjunkan untuk membantu pengamanan Polres Yahukimo pasca pembakaran 3 rumah yang dilakukan kelompok bersenjata teroris Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan penambahan personel tersebut untuk membantu mengejar pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Gunung Seredala. Dan saya minta untuk memperhatikan keselamatan siswa. Tidak boleh ada dampak lain. Ini yang kita waktu sebentar, tidak ada. Ini yang sudah kita naikkan ke sana itu dalam rangka penegakan hukum terhadap beberapa kasus kejadian perampasan senjata. Jadi kita tetap menggunakan kekuatan yang sudah ada di sana untuk melakukan kegiatan penegakan hukum. Makanya saya minta langkah dilakukan secara soft dan tegas. Siapapun terlibat di dalam situ, itu akan kita melakukan penegakan hukum. Saya kasih contoh yang terakhir yang anggota Brimob kena tembak. Itu kan ada mobil. Itu nanti kita mulai masuk juga di sana. Kita tidak main-main, kita semua yang berkaitan dengan itu. Kalau itu berkaitan kelompoknya yang ada afiliasinya dengan KPS, tentunya itu semua bagian akan kita lakukan. Sebelumnya, kelompok teroris bersenjata Papua pimpinan Tendius Gwijangge berulah dengan membakar 3 rumah di Yaukimo Jumat pekan lalu. Tidak ada korban jiwa dalam pembakaran tersebut, namun kelompok ini membuat warga takut dan khawatir. Pada 24 Juni lalu, kelompok ini juga menembak mati 4 pekerja bangunan di Kampung Bingki, Distrik Seredala di Kabupaten Yahukimo. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 20
10 nelayan asal Merauke ini dipulangkan ke daerah asalnya setelah masuk ke perairan Papua New Guinea tanpa izin. Mereka sempat ditahan selama sepekan, lalu dibebaskan minggu kemarin. 10 nelayan dipulangkan menggunakan pesawat komersil, sementara kapal mereka saat ini masih disita petugas Papua New Guinea. Ada kapal yang ditangkap, tapi kita belum tahu. Cuma setelah itu sampai malam ternyata orang-orang kita yang ditangkap ada 2 kapal. Jadi pada saat penangkapan itu juga kita hilang kontak selama 3 hari kalau misalnya, karena perjalanan dari lokasi penangkapan sampai ke Port Moresby memang nggak ada signal. Jadi kita agak kecil hati juga. Cuma kita menguatkan keluarga, ini belum berakhir, kita akan menindaklanjuti dan meminta pemerintah juga mengawal kira-kira apakah ini musibah atau apa. Tapi alhamdulillah setelah sampai di Moresby ada laporan resmi bahwa 2 kapal yang ditangkap di PNG seperti itu. Memang masalah perbatasan ini menjadi dilema karena mungkin juga pemahaman dari nelayan juga belum tahu persis batas-batas. Karena yang saya kemarin sampaikan memang ada dari dilema itu di posisi 141 itu masih wilayah Indonesia menurut versi. Jadi tapi kan pada saat ini sudah terjadi kita yang paling terpenting mereka bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Selama mereka ditahan di sana juga alhamdulillah tidak ada perlakuan fisik kekerasan pada saat penangkapan sampai di penjara sampai dikembalikan ke Indonesia. Itu alhamdulillah mereka tidak ada perlakuan kasar gitu ke mereka, artinya dipukul atau apa, mereka dilayani ya. Cuma memang fasilitas juga di sana kita sama-sama memahami bahwa kondisi PNG ya seperti itu, tidak sebagus yang di Indonesia. Tapi yang paling terpenting mereka bisa sehat, bisa kembali ke Indonesia, bisa berkumpul dengan keluarga. Ini yang memang paling kita sering lakukan himbauan. Artinya sosialisasi tetap kita jalankan baik di Lampu 1 maupun di kemarin kita Lampu 1 dan juga di Pelabuhan Perikanan kita lakukan sosialisasi kepada seluruh nelayan pelintas batas negara yang ada di wilayah laut dan wilayah darat untuk sama-sama kita menjaga. Artinya menjaganya dalam bentuk kita mematuhi aturan-aturan sebagai pelintas yang masuk ke sana. Ya memang kalau mereka ini kan nelayan. Ya nama nelayan ada faktor cuaca, ada faktor lain yang berpengaruh sehingga mereka juga tergeser ke sana seperti itu. Dan rata-rata yang kita tangkap ini adalah nelayan yang ada di perairan itu. Nah itu yang memang kita menjaga, teman-teman kita lakukan sosialisasi, mudah-mudahan ke depannya itu tidak ada hal-hal seperti itu lagi. Kita juga tidak enak lah sama pihak PNJ. Dari Konsul Vanimo mereka selalu sampaikan kenapa tiap tahun pasti ada kasus yang kami tangkap di PNJ, wilayah PNJ. Nah ini juga memang kita juga rasa tidak enak. Akhirnya kita sosialisasi terus kepada teman-teman, menjaga supaya jangan sampai memasuki area-area yang memang sudah menjadi batas dan lain-lain. Tapi ini juga menjadi persoalan bagi kita juga. Sedangkan di wilayah darat juga mereka masuk juga ke kita. Tapi kita tetap kontrol di wilayah darat untuk mereka masuk, tapi itu cepat keluar karena ada pintu masuk resmi di PLBN Sota. Kapal ikan Indonesia seringkali masuk ke perairan Papua New Guinea. Sejak Mei hingga April 2021 tercatat sudah 5 kapal nelayan yang tertangkap karena menangkap ikan secara ilegal di perairan PNG. Mereka dipidana dan menjalani hukuman selama 5 hingga 12 bulan penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan jurnalis di Kabupaten Jayapura mengikuti pelatihan untuk meliput PON ke-20 di Papua. Pelatihan ini merupakan pendalaman wawasan agar jurnalis bisa memahami teknis peliputan PON nanti. Kegiatan ini dibuka Ketua Umum PB PON Kabupaten Jayapura Matius Awoitau di salah satu hotel di Sentani pada Sabtu lalu. Matius Awoitau mengatakan media berperan penting untuk memberitakan penyelenggaraan PON, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya nanti. Ia berharap pelatihan ini bisa membantu para wartawan mensukseskan PON ke-20 di Papua. Pertama, PON ini sukses kalau media memainkan perannya bagus karena publik bisa partisipasi, publik bisa melihat baik yang ada di Papua maupun di luar. Itu sangat menentukan oleh pemberitaan-pemberitaan kita. Saya pikir itu yang harus diwujudkan dalam diskusi 2 hari ini, bahwa orang bisa. Pelatihan dilangsungkan selama 2 hari dengan berbagai materi dari masing-masing cabang olahraga seperti atletik,
akuatik, gimnastik, kriket, dan lain sebagainya. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.